warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad abad. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arina haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila warzuqna istinabah. Mukarramun wal muhtaramun, para satidah yang Allah muliakan, para orang tua, wali santri, banat dan banin, para wakif, para muslimin yang Allah muliakan, tidak lupa pada santriwan, santriwati, banat dan banin yang Abi cintai. Alhamdulillah, pada kesempatan ini sepantasnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih bisa diberikan kesehatan, umur yang panjang ya, sehingga kita bisa hadir pada kesempatan kali ini dalam kajian rutin kitab Adabut Ta'lim wal Muta'allim karya Fadilatul Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah ta'ala wa nafa'a bihi wa bi ulumi fid dharain. Sebelum dimulai, mohon tidak ada yang bersandar, jadi tolong yang banat maju ke depan, isi saf yang masih kosong ya, tidak ada yang bersandar. Bersandar nanti ngantuk ya. Ini masih kosong sebelah sini, sebelah kiri. Ke depan dulu diisi ya. Depan dulu diisi, silakan. Tidak ada yang bersandar di belakang, yang belakang maju. Masih terkait dengan adab seorang guru ya terhadap atau bersama muridnya. Di poin yang terakhir, warrabi'u asara yang ke-14 ya. Ayu khatiba, hendaklah berbicara, ayu khatiba, hendaklah berbicara siapa seorang alim atau seorang guru ya. Kullan, dengan semuanya, minat tolabati, dari para santri, para murid ya. La siyama, terutama al-fadila, santri senior lah, kira-kira begitu ya, santri senior atau santri yang memiliki keutamaan, bima fihi, dengan sesuatu yang di dalamnya ya mengandung ta'zimuhu, bentuk pengagungan, wa tauqiruhu, dan penghormatan. Jadi ternyata di sini bukan hanya murid terhadap guru harus hormat, harus memuliakan, seorang guru pun sepantasnya menghormati, memuliakan, terutama santri-santri senior, santri-santri yang punya kelebihan, keutamaan. Ya. Jadi ini luar biasa ya, walaupun makanya di sini bukan berarti guru itu harus selalu pihak yang dihormati, dimuliakan, diagungkan. Murid pun sama.
layak diagungkan, dihormati, dimuliakan oleh gurunya, terutama yang tadi murid-murid yang sudah senior, yang memang punya keunggulan, keutamaan itu ya. Kemudian wayunadiyahu dan hendaklah memanggil siapa, yaitu guru, kepada siapa? Kepada muridnya. Bi'ahabbil asma'i, dengan yang paling disukai dari namanya, ilaihi. Maksudnya dengan memanggil, dengan menggunakan nama ya yang paling disukai. Ya. Makanya kita juga sama, ya sesama santri tidak boleh memanggil dengan julukan yang merendahkan. Ya. Mentang-mentang temannya, mohon maaf, hitam misalnya, dipanggil aja si hitam, ya. Hitam sini, ya. Nggak boleh, ya. Walaupun benar dia hitam gitu. Tapi itu kan ada penghinaan, merendahkan. Ya. Jadi panggil dengan sesuatu nama panggilan yang disukai. Ya. Kalau dia disukai namanya, misalnya, saya ingin dipanggil Ahmad aja. Ya. Atau saya biasa dipanggil ya dengan nama Aisyah aja misalnya ya itu. Ya. Atau kemudian mungkin dengan julukan ya, dengan kata-kata pujian ya. Sini misalnya anak pintar, nah, misalnya gitu ya. Kemudian wa ayyurahiba, dan hendaklah seorang alim ayyurahiba ya, menyambut ya, bitolabati, kepada para santri ya, mengucapkan tarhib, marhaban ya, selamat datang, atau dengan mengucapkan salam. Idza laqiyahum, ketika guru ya atau alim tadi bertemu mereka. Ya. Wa inda iqbalihim alaihi. Ya. Dan ketika kemudian mereka menghadap kepada gurunya. Misalnya santri-santri bertamu kepada gurunya. Nah, segera disambut oleh gurunya. Ya. Jadi wa inda iqbalihim alaih. Ketika santri tadi menghadap kepada gurunya, maka segera disambut. Kecuali ada halangan ya. Gurunya sedang sakit atau sedang sibuk, tidak buru-buru misalnya menemui muridnya. Itu persoalan lain ya. Dan kemarin juga sebelumnya sudah kita bahas, kalau misalnya kita bertamu kepada guru ya, dan kepada siapapun sebetulnya ya, ucapkan salam, kalau 3 kali ternyata tidak ada sautan dari dalam rumah, ya udah balik. Atau ketika sudah mengetuk pintu tidak ada yang menyaut, ya udah balik. Nggak perlu terus diketok kayak pintunya ya. Karena boleh jadi gurunya memang tidak ada atau mungkin sedang istirahat. Ya. Kemudian wa yukrimuhum, hendaklah guru tadi memuliakan mereka. Para santri idza jalasu ilaihi, ketika mereka duduk di hadapan guru. Ya. Atau tadi ketika bertamu ya. Wa yu'nisuhum, kemudian wa yu'nisahum, dan hendaknya guru tadi bersikap lembut ya. Bisu'alihi ya, dengan cara bertanya, dengan bertanya. Ketika bertanya an ahwalihim, terhadap kondisi atau tentang kondisi murid-muridnya tadi. Ya, jadi biasa
sewajarnya guru bertanya, misalnya kamu sehat ya, gimana kabarnya ya, gimana keluarga antum ya. Nah itu pentingnya seorang guru bertanya kepada muridnya. Kemudian wahwali dan keadaan atau kondisi man siapa saja ya ta'alaku bihim yang berkawan atau berinteraksi dengan murid-muridnya. Tadi mungkin temannya, mungkin saudaranya, mungkin keluarganya. Ditanya juga gitu. Bukan sekedar bertanya keadaan murid yang bersangkutan. Bada raddis salamihim setelah membalas salam ucapan salam mereka. Jadi ketika murid bertamu ya kemudian mengucapkan salam ya dibalas ya. Ketika mereka mengucapkan assalamualaikum ya kita balas sebagai guru waalaikumsalam, kemudian bertanya tadi walaupun mungkin basa-basi bertanya kabar ya gimana kabarnya, gimana keluarga. Nah itu sudah sepantasnya seorang guru bertanya kepada muridnya seperti itu ya. Kemudian wa yuqabilahum dan hendaknya seorang guru ya menyambut mereka atau menemui mereka bitolaqatil wajhi dengan wajah yang berseri-seri ya, bukan wajah yang cemberut, bukan wajah yang kemudian menunjukkan kemarahan ya. Jadi tolaqatil wajhi dengan wajah yang lembut, dengan berseri-seri ya maksudnya ya. Kemudian wadhuhuril bisri ya, dengan apa ya bahasa yang baik, wa husnul mawaddati dan baiknya rasa mawaddah cinta, wa idharis syafaqati kemudian menampakkan sikap belas kasih atau kelembutan kasih sayang ya kepada muridnya. Wa yajidu fi dzalika dan menambah ya sifat atau sikap demikian liman yurja kepada orang yang diharapkan, kepada santri maksudnya yang diharapkan falahu kesuksesannya ya kebahagiaannya. Jadi kepada santri yang mungkin tadi diharapkan dia orangnya, anaknya bisa sukses, bisa kemudian meraih cita-citanya, itu harus kemudian menunjukkan sikap yang lebih dari apa yang tadi seharusnya ya. Jadi liman yurja falahu wa yadharu salahu dan tampak kebaikannya, artinya terhadap murid yang diharapkan kesuksesannya dan tampak kebaikannya itu harus lebih apa istilahnya melebihi sikap kepada murid-murid yang lain yang biasanya gitu ya. Wabil jumlati dan secara keseluruhan ya fahim ya fahim pahamilah wasiat Rasulillahi wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya fima dalam apa rawahu yang diriwayatkan ya atau dalam hadis yang diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri yaitu oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ya, semoga Allah meridhoinya. Anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala di mana berkata atau bersabda Nabi ya, kata beliau innan nasa sesungguhnya manusia, sesungguhnya orang-orang lakum kepada kamu tabi'a ya mengikuti. Jadi sesungguhnya manusia itu mengikuti kalian, mengikuti kamu.
Jadi Abu Sa'id Al-Khudri karena dia seorang sahabat ya yang mulia. Ya sahabat itu kan banyak yang kemudian didatangi oleh orang-orang untuk belajar ya, untuk bertanya. Wa inna rijalan, dan sungguh banyak orang ya'tunakum, mendatangi kalian, mendatangimu. Ya. Min aktoril ardi, dari berbagai penjuru bumi. Ya. Yatafaqqahuna, mereka hendak bertafakuh atau belajar fid dini, dalam perkara agama. Faidha atukum, tatkala atau ketika mereka datang kepada kalian, kepadamu, fastawasau, maka berilah mereka wasiat atau nasihatilah bihim mereka khairan, dengan kebaikan. Ya. Ya contoh lah, kalau sekarang mungkin kalian datang ke sini, mondok di sini, ya. Kalian tentu berniat bertafakuh fiddin, belajar agama, maka hendaklah seorang guru itu tadi istawasau bihim khairan, senantiasa memberikan wasiat kebaikan secara baik-baik. Hal yang diwasiatkan perkara yang baik, caranya pun baik. Ya. Jadi jangan ketika guru ya sering marah-marah itu para ruguh misalnya ya. Jadi hindari misalnya guru itu selalu marah-marah, kecuali ada alasan yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan untuk marah. Kalau tidak ada alasan, ya tidak perlu. Ya. Contoh ketika santrinya melanggar syariat, nah itu pantas marah. Ya. Nah itu yang keempat. Jadi yang terakhir berkaitan dengan bagaimana adab seorang guru, seorang alim, seorang muallim terhadap murid-muridnya. Jadi di sini itulah indahnya Islam. Ternyata Islam bukan hanya mengajarkan bagaimana seorang murid harus menghormati gurunya, ya, tapi juga bagaimana seorang alim, seorang guru memuliakan muridnya. Gitu ya. Itu yang terakhir ya. Meningkat kepada bab berikutnya, al-babus saminu, ya, bab yang ke-8. Ini sepertinya bab yang terakhir ya. 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 Al-babus saminu, bab yang ke-8, fil adabi, tentang adab atau akhlak, ya, atau tata krama ma'al kutubi, terhadap kitab-kitab, ya, allati, yang hiya alatul ilmi, yang merupakan alat ilmu atau sarana pengetahuan. Ya, jadi kitab ini salah satu dari sarana pengetahuan atau ilmu. Nah, ini ternyata juga di dalam Islam itu ada adab-adabnya bagaimana kita memperlakukan kitab-kitab. Ya, jadi jangan dianggap kitab ini seperti buku-buku biasa. Ya. Ternyata adab-adabnya bukan sekedar terhadap Al-Qur'an. Ya. Wa ma talaku, dan perkara ya talaku yang berkaitan bitasiliha,
dalam memperoleh kitab-kitab tersebut. Ya. Wawad'uha, dan bagaimana meletakkan atau menempatkan kitab-kitab tersebut. Ya. Atau kalau misalnya ini diatofkan, ya. Ya. Wawad'uha wa kitabatuha, dan bagaimana menuliskan atau menulis, ya. Jadi adab tentang bagaimana menulis di atas kitab-kitab tersebut. Wa fihi, dan dalam hal ini, ya, atau di dalam terkait dengan adab terhadap kitab-kitab ini, khamsatu anwa'in, ada 5 jenis minal adabi, dari adab. Jadi ada 5 adab, 5 jenis adab yang perlu dimiliki dalam memperlakukan kitab, ya. Jadi sekali lagi, fil adabi, tentang adab, ma'al kutubi, terhadap kitab-kitab, allati yalatul ilmi, yang merupakan sarana ilmu, ya. Wa ma ta'alaku, dan apa yang berkaitan bitasiliha, dalam memperoleh kitab-kitab tadi, ya. Wawad'uha, ya, atau wawad'iha, ya, bagaimana meletakkan kitab-kitab, wa kitabatiha, dan menuliskan kitab-kitab, wa fihi, dan di dalam atau terkait dengan adab ini, khamsatu anwa'in, ada 5 jenis minal adabi, adab, ya. Ya, al-awalu, yang pertama, yang bagi, hendaknya atau hendaklah li tolibil ilmi, bagi pencari ilmu, bagi santri, bagi murid, ayat tania, memperhatikan, ya, bi tahsil kutubi, dalam memperoleh kitab-kitab, al-muhtaji, yang dibutuhkan, ilaiha, terhadap kitab tersebut, bima amkanau, dengan sesuatu yang memungkinkan bagi dirinya, ya, bima amkanau, dengan sesuatu yang memungkinkan bagi dirinya, ya, bagi santri tadi, bisiroin, misalnya dengan cara membeli, ya. Wa illa, jika tidak mampu membeli, fa ijarotin, dengan cara menyewa, wa ariyatin, atau meminjam, ya. Jadi intinya adalah murid tadi betul-betul harus berusaha keras untuk memperoleh kitab-kitab. Jadi kalau ngaji tidak punya kitab, segera, jangan diam aja. Kalau ada kemampuan, kalau ada uang, beli. Kalau nggak mampu, nggak punya uang, nyewa. Nggak punya uang juga, minjem. Ya, karena itu bagian penting dari kita bertafakuh fiddin. Ya, kita harus punya kitab. Ya. Bahkan seandainya pun kalian orang yang sangat cerdas, ketika misalnya diuraikan, disampaikan, pelajaran langsung nempel di kepala, tetap, ya, seyogianya kalian punya kitab. Ya. Bahkan sekelas Imam Bukhari, gitu ya, yang beliau punya kecerdasan luar biasa, sekali dengar hadis, sekali baca hadis langsung hafal, tetap ketika belajar, ya beliau punya kitab.
Bagaimana beliau murojaah misalnya kitab Imam Syafi'i sampai 700 kali. Membaca, mengulang. Ya. Nah, apalagi kita tidak cerdas para ulama dulu. Tentu memiliki kitab itu hal yang mutlak. Ya. Paham ya? Jadi kalau tidak punya kitab ketika ngaji ya usahakan. Ya. Li'annaha karena kitab-kitab tadi alatun adalah alat atau sarana fitasilil ilmi dalam meraih ilmu. Ya. Jadi usahakan harus punya kitab. Tetapi wala yaj'al jangan menjadikan tahsilaha upaya meraih atau memperoleh kitab itu wa kasrataha dan memiliki banyak kitab hazzahu ya menjadi bagian minal ilmi dari ilmu. Maksudnya apa? Jadi jangan menganggap kalau sudah punya kitab, banyak kitabnya sampai punya koleksi mungkin puluhan, ratusan, bahkan ribuan kitab misalnya, itu dianggap sudah memiliki ilmu. Tidak. Ya. Karena sebetulnya ada patah mengatakan al-ilmu fis sudur. Ilmu itu di dalam dada. Ya. Kemudian wajam dan jangan sampai menjadikan upaya menghimpun kitab tadi nasibahu minal fahmi, dianggap sebagai bagian dari memahami ilmu. Jadi jangan sampai seolah kalau sudah mengumpulkan banyak kitab, wah itu udah dianggap paham ilmu. Ya enggak juga, kalau kitab tadi banyak tapi tidak dikaji, tidak dipelajari, tidak dihafalkan, tentu tidak akan menjadi ilmu. Ya. Kama yaf'aluhu sebagaimana yang dilakukan ya kasirun dari kebanyakan min tolabati hada zaman dari para santri zaman sekarang. Jadi ada santri bahkan banyak yang gemar mengkoleksi kitab. Untuk apa? Untuk disimpan aja. Kadang-kadang sekedar untuk gagayaan gitu ya. Dibaca tidak. Ya, dikaji tidak. Tapi hanya sekedar menghiasi lemarinya saja. Nah, ini bukan begitu. Jadi kita berusaha membeli buku untuk apa? Untuk sarana kita memudahkan dalam meraih ilmu. Ya. Wama ahsanu dan betapa indah, betapa bagus. Ya. Qaulu ba'dihim ungkapan sebagian ulama atau penyair ya. Apa kata mereka? Atau ada seorang penyair ya atau seorang ulama berkata bertutur dalam syairnya wa ma'ahsan qaulu ba'dihim ya, betapa indah, betapa bagus pernyataan sebagian atau seorang ulama, seorang penyair ya. Jika lam takun kamu tidak atau bukan hafizon, seorang penghafal, wa'ian dan seorang yang faham, fajam uka maka tindakan kamu mengumpulkan, menghimpun, mengkoleksi lil kutubi terhadap kitab-kitab la yanfa'u itu tidak bermanfaat. Jadi kalau kita tidak paham, tidak hafal kitab-kitab tadi,
kemudian kita mengkoleksi kitab tersebut tapi kita tidak paham, ya, tidak hafal juga, maka tidak ada manfaatnya. Ya, kenapa? Karena tadi kitab itu hanya alat, ya, sarana untuk memudahkan kita meraih ilmu. Kalau kemudian kitab tadi hanya disimpan di koleksi, tidak dikaji, dipelajari, tidak dimurojaah, tidak dihafal, maka tidak ada gunanya. Buat apa? Kecuali sebagai hiasan di lemari saja. Ya. Nah, ini jangan sampai begitu. Atantiku, apakah kamu berbicara bil jahli dengan dasar kebodohan, ya, fi majlisi, di suatu majlis, wa ilmuka, sementara ilmumu fil baiti, di rumah, ya, mustauda, tersimpan. Ya, jadi itu ya, jangan sampai kita ketika berbicara, mengajar di forum, ya, kita bicara atas dasar kebodohan. Kenapa? Karena kalaupun misalnya kita punya kitab, itu kitabnya tidak dipelajari, tidak dikaji, bahkan mungkin tidak bisa dibaca karena kitabnya berupa Arab gundul misalnya. Maka penting ya kita sungguh-sungguh dalam belajar ilmu alat nahwu sorof, ya, supaya kita bisa membaca kitab. Ya, syukur-syukur berikutnya kita bisa belajar ilmu balaghah misalnya, ya, ilmu bayan, ma'ani, badi. Jadi lebih tinggi lagi berarti belajar tentang keindahan bahasa. Ya, minimal kita paham tadi nahwu sorof, kan itu kunci. Ya, kunci dalam kita bisa membaca kitab kuning, kitab gundul, ya. Karena kebanyakan kitab berbahasa Arab itu tidak ada syakalnya, ya. Kenapa? Karena sebetulnya tadi ada tuntutan, apalagi bagi santri, ya, bagi seorang alim untuk kemudian mampu membaca kitab. Dan itu hanya mungkin ketika menguasai bahasa Arab, menguasai ilmu alatnya, nahwu sorofnya, gitu ya. Ya begitu ya, jadi jangan sampai kita mengoleksi kitab, sementara kitab tadi kita tidak baca, tidak kita kaji. Ya. Nah, seperti Abi tadi sampaikan, ulama dulu bukan hanya faham, tetapi mereka bahkan hafal banyak kitab. Seperti tadi bagaimana Imam Bukhari menghafal, memurojaah kitab Al-Imam Syafi'i sampai 700 kali, ya. Nah, kita pun sama. Jadi kalau misalnya kita sudah tamat kajian kitab, itu jangan disimpan. Harus terus dimutolaah. Harus terus dikaji, terus dimurojaah, gitu ya. Jadi murojaah itu bukan hanya Al-Quran, tapi tadi kitab hadis, kitab-kitab fikih, kitab-kitab alat, kitab-kitab akhlak misalnya, dan seterusnya. Apapun yang dikaji, kitab tadi harus dimurojaah, dimutolaah, diulang terus, bahkan dihafal, ya. Kemudian wa idza, dan jika amkana, mungkin bagi siapa, bagi murid, bagi santri, tahsiluha, untuk memperoleh kitab-kitab tadi bisyira'in, dengan cara membeli, lam yastagil, maka tidak perlu dia menyibukkan diri bin nasiha, untuk menyalin. Ya, jadi kalau mampu beli kitab, ya udah nggak usah menyalin. Ya,
beli aja gitu. Buat apa repot-repot menyalin kalau kita punya uang dan bisa mampu beli kitab. Walayan bagi dan hendaklah seorang santri tidak ayastagila, tidak menyibukkan diri bidawa min naskhi, dengan terus menyalin kitab. Illa kecuali fima dalam perkara ta'azzaru tahsiluhu, yang tidak mungkin kitab tadi diperoleh. Jadi kalau memang kita nggak punya kitabnya baru kita salin. Ya. Jadi kalau kemudian kita punya kitabnya ya tidak perlu terus-menerus menyalin. Kecuali dalam perkara atau kitab yang tidak bisa diperoleh li adami samani, karena tidak ada uang untuk membelinya. Au ujroti ujroti istinsahi, atau tidak punya upah menyuruh orang untuk menyalin kitab. Kalau kita misalnya nggak apa-apa ya, misalnya kita lagi tidak sempat, misalnya kita nyuruh teman, tolong dong ya salin misalnya kitab halaman nanti saya kasih upah, nggak apa-apa ya. Tapi kalau kita nggak punya uang untuk beli kitab, kita pun nggak punya uang untuk mengupah orang, ya udah kita baru di situ boleh kita sibuk menyalin kitab. Tapi kalau kita punya uang, ternyata uangnya misalnya kalau untuk uang beli kitab nggak ada, tapi untuk uang jajan ada. Kira-kira gimana? Kalau bisa jajannya stop dulu, belikan kitab. Karena itu lebih penting. Jangan kemudian kadang-kadang tadi, daripada nggak jajan mendingan nggak punya kitab. Nah ini salah. Seorang santri harus lebih mengutamakan punya kitab, ya, mendingan nggak jajan, yang penting punya kitab. Coba ya. Nah sebagian memang kita sediakan di An-Nahdo ini kitab-kitab secara cuma-cuma, tapi mungkin ada yang sudah dibeli, ya. Nah kalau kebetulan kalian tidak punya uang, ya sisihkan dari uang jajan, tabung, kemudian digunakan untuk membeli kitab. Ya. Wala yahtamu, dan hendaklah tidak memperhatikan bil mubalagoti, secara berlebihan. Wala yahtamu bil mubalagoti, dan hendaklah seorang santri tidak memperhatikan bil mubalagoti secara berlebihan. Fitasinil khatti, untuk memperbagus tulisan. Ya. Wa innama yahtamu, ya, dan sesungguhnya yang paling penting atau yang terpenting bitashihihi, ya, benar tulisannya. Walaupun tulisannya bentuknya kayak cakar ayam gitu ya, nggak apa-apa, yang penting benar. Jangan sibuk aja memperindah tulisan. Nah itu waktunya akan habis. Ya. Yang penting benar aja itu ya. Wala yasta'iru, dan hendaklah seorang santri tidak meminjam. Ya. Atau kalau diatofkan ke walayan bagi, maka wala yas'ira. Ya, tadi. Walayan bagi ayastagila. Nah, di sini berarti wala yasta'ira. Hendaklah seorang santri tidak meminjam kitaban, satu kitab pun, ma'a imkani, sementara mungkin bagi dia, ya, saroihi atau siroihi, ya, saroihi, untuk membelinya, atau ijaroti, atau menyewanya. Jadi jangan dibiasakan pinjam kitab. Kalau kita punya kemampuan beli,
atau kita bisa nyewa. Ya. Karena kalau pinjam itu kan boleh jadi yang dipinjam itu mungkin juga butuh gitu. Ya. Jadi usahakan kita punya kitab. Kalau mushaf Al-Quran, hafalan di sini banyak ya, kalian tinggal minta. Tapi jangan mentang-mentang banyak Al-Quran, jangan cepat rusak juga gitu ya. Jadi tetap harus dirawat. Berikutnya, yang kedua asani, yang kedua yustahabu. Disunnahkan, bukan disunnahkan, dianjurkan di sini ya. I'aratul kitabi, meminjam kitab. Liman, kepada orang la dorora alaih, yang tidak merugikan ya dirinya fiha, berkaitan dengan atau kalau kitab itu dipinjam gitu. Jadi maksudnya tadi ya jangan sampai kita minjam dari orang yang mungkin saja dia pun butuh. Ya. Mimman la dororo minhu fiha. Jadi intinya tidak saling merugikan lah ya. Jangan sampai kita meminjam kepada orang, teman kita, temannya pun merasa ya gimana, dia pun butuh. Sementara dia kalau dipinjam tidak meminjamkan juga nggak enak juga misalnya. Nah, jadi jangan sampai kita minjam buku ya saling merugikan. Wayan bagi dan hendaklah ya seorang santri ya lil musta'ir, jadi bagi orang yang meminjam ayyashkuro, untuk berterima kasih ya lil mu'iri, kepada pihak yang telah meminjamkan kitab tadi dzalika ya. Jadi hendaklah peminjam berterima kasih kepada orang yang telah meminjamkan kitab. Wala yutilu ya, dan jangan sampai wala yutilu maqamahu ya indahu. Jadi jangan sampai berlama-lama meminjam bukunya. Min ghairi hajati, tanpa ada kebutuhan untuk berlama-lama. Min ghairi hajatin ya. Jadi kalau misalnya sudah selesai, sudah langsung segera kembalikan. Nah, ini kebiasaan buruk adalah kalau kita sebetulnya minjam kitab atau apapun sama dengan minjam uang ya. Kalau minjam uang harus kembalikan tidak? Harus segera kalau sudah punya. Sama, kita minjam barang termasuk kitab, kalau sudah selesai ya kita kembalikan. Kadang-kadang kita santai aja itu. Ya, sampai berbulan-bulan, kadang-kadang bertahun-tahun. Itu tidak dikembalikan barang pinjaman kita milik orang lain, atau misalnya tadi kitab. Ya. Padahal kita juga sudah tidak butuh gitu. Bal yarudduhu ajilan, tetapi ya yaruddu, hendaklah sang peminjam tadi segera mengembalikan kitabnya ajilan, segera. Idza, jika qada telah menyelesaikan hajatahu minhu, keperluan atau kebutuhan terhadap kitab tersebut. Jadi kalau sudah selesai segera balikin. Karena itu bagian dari amanah ya. Jangan sampai kita berlama-lama. Ya. Ayo, lihat ke depan. Yang ngantuk tahan ya. Atau cuci muka dulu silakan. Jadi sekali lagi ya, wala yutilu maqamahu indahu min ghairi hajatihi,
tidak boleh berlama-lama meminjam buku. Ya, tanpa ada keperluan atau kebutuhan, bal yarudduhu, tetapi hendaknya mengembalikan buku tadi ajilan, segera. Idza qadha hajatahu minhu, ketika telah selesai, ya, atau menyelesaikan keperluan terhadap buku tersebut atau kitab tersebut. Wala yajuju, dan tidak boleh ayyuslihahu, untuk memperindah kitab yang dipinjam tadi, ya, dibagus-bagusin, dihias oleh segala macam itu, ya, baik dengan tulisan atau dengan mungkin apapun, ya, bigori idni, tanpa izin sohibihi, pemiliknya. Ya, jadi kita juga jangan apa istilahnya tadi, ya, sok tahu gitu, ya. Kita pinjam kitab, kitabnya kemudian misalnya dibungkus di apa atau dihias dengan hiasan, padahal mungkin si pemiliknya tidak suka juga gitu. Atau tadi tanpa izin. Ya. Maka kalau kita ingin memperindah buku pinjaman teman kita, ya izin dulu lah, ya. Walaupun niat kita baik supaya tampak indah kitabnya, tapi kan belum tentu orang suka. Ya. Jadi segitunya ini adab terhadap kitab ini diajarkan dalam kitab ini. Wala yuhasyahu, dan tidak boleh kemudian memberikan keterangan, catatan. Dicoret-coret aja, ya, kitabnya itu, dikasih catatan mana kata-kata mungkin yang kurang jelas. Ya, kita juga nggak boleh. Jangan sekali-kali mencoret-coret kitab pinjaman dari orang lain. Wala yaktubu syai'an, jadi tidak boleh kita menulis apapun atau sedikit pun fi bayadin, ya, dalam bagian kosong pawatihi, baik di bagian awal, bagian muka kitab, wala khawatimihi, maupun di bagian akhir kitab. Kan biasanya di bagian awal itu ada yang kosong, ya. Contoh misalnya di sini nih, ya, ada yang kosong tuh. Atau di bagian akhirnya juga ada yang kosong. Nah, ini nggak boleh gitu, ya. Dicoret-coret tanpa seizin pemilik kitab tadi kalau kita meminjam kitab tersebut. Illa, nah kecuali alima, kita yakin ridho sahibihi, kerelaan pemilik kitab tadi. Biasanya teman kita ini kalau dipinjami buku, kalau kita perindah bukunya, kalau kita kasih keterangan, itu biasanya insya Allah nggak akan apa-apa, nggak akan marah, akan ridho saja, rela-rela saja. Nah, kecuali kita yakin dengan itu. Kalau tidak yakin, ya jangan gitu. Ya, paham, ya? Jadi ini luar biasa, ya. Kelihatan sepele, tapi itulah sikap yang seharusnya dalam kita memperlakukan kitab, terutama kitab yang kita pinjam. Wala yusawidahu, wala, ya, yusawiduhu, tidak kemudian mengotorinya. Wala yu'iruhu, dan tidak meminjamkan kitab tadi goiruhu kepada orang lain. Jadi kalau misalnya kita pinjam kitab dari seseorang, kemudian ada teman lain yang pinjam kitab tadi, ya kita jangan kasihkan. Harus izin dulu kepada pemiliknya, ya kan? Jangan langsung aja dikasihkan gitu. Nah, ini tidak amanah namanya. Ya. Sekali lagi, kalau kita sedang meminjam kitab, tiba-tiba dipinjam, ada orang meminjam juga, nah itu jangan langsung dikasihkan. Harus minta izin dulu kepada pemiliknya. Ya.
Kemudian wala yuwadi'uhu, dan tidak boleh siapa yang meminjam kitab tadi menitipkannya kepada orang lain ligoiri dororotin, tanpa ada alasan. Jadi kalau kita meminjam buku atau kitab kepada seseorang, ya ketika kita mau balikin kitab tadi jangan dititipkan. Ya, hendaknya langsung kita berikan langsung, kembalikan langsung kepada pemiliknya. Nah, ini untuk menjaga misalnya yang dititipi lupa atau tidak amanah. Nah, ini kita harus bertanggung jawab gitu ya. Gitu ya. Wala yansakhu, dan tidak boleh ya menyalin minhu dari kitab tadi bigori idni sahibihi, tanpa seizin pemiliknya. Jadi kalau kita mau pinjam kitab dan kita ingin menyalin, ya kita harus izin. Boleh nggak misalnya saya pinjam tapi saya mau nyalin juga? Ya kalau diizinkan berarti silahkan. Kalau nggak boleh. Ya. Ya, jadi walayan sahu, dan tidak boleh menyalin minhu dari kitab tadi bigori idni sahibihi, tanpa seizin pemiliknya. Wa idza nasakha, dan jika menyalin minhu dari kitab tadi biidni sahibihi, dengan seizin pemiliknya, ya, fala yaktubu minhu, maka tidak boleh menulis dari kitab tersebut, wal kirtosu, sementara kertas, fi batnihi, ya, disimpan di tengah-tengah kitab tadi, au ala kitabatihi, atau di atas kitab tersebut. Ngerti nggak? Misalnya kita ini mau nyalin kitab ya, ini kitabnya nih. Ini luar biasa ya. Ini adab yang harus diperhatikan. Kita pegang kertas, kemudian kita mau nyalin isi kitab ini. Nah, kertasnya ini tidak boleh ditaruh di atas kitab teman kita yang dipinjam kitabnya. Ya, di tengah-tengah atau di atasnya. Berarti harus, nah itu luar biasa, kelihatan sepele ya. Tapi ternyata ulama mengajarkan itu kepada kita. Dalam rangka memuliakan kitab itu sendiri ataupun memuliakan pemilik kitab tersebut. Ya. Wala yadau, dan tidak boleh meletakkan al-mahbarota, tinta, atau sekarang itu mungkin pulpen ya, alaihi, di atas kitab yang dipinjam dari teman kita. Nah, mungkin kita akan berpikir kok gitu amat gitu ya. Ini kan sederhana banget. Tapi itulah ya, justru yang luar biasa dari para ulama dulu dalam memperlakukan kitab, terutama kitab yang dipinjam dari teman kita. Supaya apa? Jangan sampai kemudian kitab tadi rusak. Kitab tadi kotor misalnya. Padahal itu adalah kitab pinjaman. Ya. Maka di sini sekali lagi jangan kalian seenaknya memperlakukan kitab. Harus betul-betul dimuliakan. Ya. Diperlakukan secara baik. Ya, baik. Sampai di sini ya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, dipersilahkan ya. Ini sebetulnya masih panjang. Ya, ke pengatur acara silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, tadi kan kata Abi kan nih nggak boleh kayak tempel-tempel di kitab itu, tempelan gitu, post it ya. Itu kalau ditempel di Quran itu boleh. Kalau Abi, kalau bisa. Kalau selain di kitab, kalau di Quran boleh gak Abi? Bisa tolong dijelaskan. Maaf kalau ada agak keliru pas ngomong. Abi, Apa pas lagi ngomong pertanyaan? keliru. Bisa, maaf. Yang jelas ngomongnya. Iya, kan tadi nggak boleh nih kalau nempel-nempelan itu ataupun taruh kertas habis itu disimpan di kitab. Tapi kalau di Quran itu boleh atau enggak? Abi buat tulisan gitu habis itu disimpan. Apa coba pertanyaannya? Ya, ya. Jadi kitab saja itu harus dimuliakan, ya. Terutama nanti akan dibahas terkait dengan bagaimana meletakkan sesuatu, termasuk misalnya kalau kita punya banyak kitab itu nanti di sini ada urut-urutannya, ya. Kalau misalnya kitab itu harus ditumpuk atau kalau ada lemari itu kan ada berapa rak gitu ya, ada berapa rak dari mulai misalnya rak bagian atas, bagian tengah, bagian bawah. Nah itu tentu Al-Quran adalah harus yang paling tinggi, di tempat yang paling tinggi. Baru setelah Al-Quran misalnya kitab hadis. Nah itu nanti dijelaskan. Nah berkaitan dengan pertanyaan tadi, kalau kemudian kita meletakkan sesuatu di atas kitab saja nggak boleh, apalagi dalam terkait dengan Al-Quran. Maka jangan biasakan misalnya Al-Quran nih, Al-Quran. Ya. Kemudian ketika kita baca, ya kebetulan kita pegang HP, ya di atasnya kita taruh HP. Atau ketika kita pegang pulpen, kemudian di atasnya disimpan pulpen. Jadi Quran itu harus dalam posisi yang kita muliakan. Termasuk misalnya ya, jangan ketika kita baca Quran disimpan tanpa misalnya apa? Tempat yang tinggi lah gitu ya. Apalagi sampai misalnya bacanya di lantai. Nah itu namanya tidak memuliakan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu kalamullah harus dimuliakan dan kalaupun kita baca dengan posisi yang tinggi. Ya. Jangan di tempat yang rendah. Termasuk tidak menaruh barang-barang di atas Al-Quran. Itu bagian dari adab terhadap Al-Quran. Ya. Paham ya, Habibi ya? Termasuk jangan mencoret-coret Al-Quran. Ya, kalau bisa. Jadi misalnya kalau kita mau memberikan ciri, tanda, ya bisa aja misalnya tidak langsung dicoret di Al-Quran. Ya. Kadang-kadang kan ada dikasih nama di pinggirnya. Misalnya Habibi, ya. Itu malah mengotori Al-Quran. Cukup misalnya kita mungkin ada kertas yang kita bisa kemudian selipin ya di pinggir Al-Quran misalnya. Gitu ya. Jadi ini memang tidak sampai jadi dosa, tapi juga ini bagian dari kita memuliakan kitab maupun memuliakan Al-Quran. Dan tentu ini bagian dari hal yang dianjurkan di dalam Islam. Ya. Kan itu bagian dari adab. Paham ya? Yang lain ada dari Banat? Baik, kalau nggak ada mungkin cukup 1 jam ya. Mudah-mudahan apa yang dikaji pada kesempatan ini bermanfaat, bisa kita pahami dan bisa kita amalkan. Walaupun ini selintas sangat sepele, tapi ingat ini bagian dari yang bisa mendatangkan keberkahan bagi ilmu kita. Ya. Jadi sejauh mana ilmu itu berkah,
bermanfaat, itu diantara juga tergantung sejauh mana kita memuliakan ilmu, memuliakan guru, memuliakan kitab. Ya. Kalau kita tidak memuliakan ilmu, tidak memuliakan guru, tidak memuliakan kitab, boleh jadi ilmu kita tidak berkah, ilmu kita tidak bermanfaat. Maka tolong diperhatikan dan diamalkan. Demikian kajian pada kesempatan ini, ya mudah-mudahan sekali ada manfaatnya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian dari Abi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.